Welcome to Magic Communication. Oke, kenapa pilih komunikasi? Sebetulnya kayaknya emang udah takdirnya ya Bang ya. Simpel aja. Aku jawabnya waktu itu. Aku pengen kayak itu tuh, Mbak Najwa Shihab tuh aku gitu. Padahal dari awal awal tuh Bang Arin tuh nggak tahu Unditomo tuh spesialnya apa juga Arin nggak paham gitu ya. Oh ya, Yes, tapi banyak sekali senior-senior yang memang sudah punya ya. jabatan, udah berkiprah, udah punya nama itu udah di Unitomo aja gitu. Jadi kalau orang mikirnya aku nggak pernah susah, iya aku susah dulu juga. Sudah Iya. pernah melewati fase itu semua gitu. Ini Baru baru. di podcast ini aku buka Bang, sampai Wow. pernah nggak bisa makan, ikut ngeluar takjil. Terus kabur dari kos-kosan, nggak bisa bayar kos, itu udah pernah semua ngalamin itu. Kita tuh hidup cuman sekali, jadi lakukan apapun itu dari hati, lakukan yang terbaik, karena apa yang dilakukan hati itu juga akan mencuri hati. Welcome in this place, Arina. Halo Bang. Wah, seneng banget aku dipanggil Bang. Lama nggak ada. Kalau Nggak ada dipanggil yang saya manggil. nanti berabe nanti ya, jadi dipanggil abang aja ya. Jadi begini, Dek. Mhm. Iya. Bagaimana ceritanya dari seorang Arina Mhm. terdampar atau memang pilihan hidupnya di komunikasi? Monggo. Oke, kenapa pilih komunikasi? Sebetulnya kayaknya emang udah takdirnya ya Bang ya di komunikasi. Jadi insan komunikasi itu kayak memang that is my destiny kalau kata Gen Z mah gitu. Wow, keren banget. Tapi itu ada sejarahnya Ah, Bang, ada sejarahnya. Jadi dulu waktu masih masa labil, lulus SMA pengen kuliah itu bingung, pengen kuliah apa. Jadi hmm, waktu itu sempat bergain alot nih gitu sama orang tua, sama abah waktu itu masih hidup. Beliau ambil sospol nggak boleh, ambil seni juga nggak boleh. Padahal interest banget ke seni, pengen oke, kuliah di ISI Jogja waktu itu, oke. tapi tidak dianjurkan dan tidak disupport untuk ke sana. Hmm, Kemudian singkat cerita, udah nih alot nih pertimbangannya udah tawar penawarnya udah mentok, ya udah deh aku ambil komunikasi aja gitu. wow. Bagaimana Iya. cara menjelaskan fakultas komunikasi ke orang tua Anda? Nah, waktu itu memang mungkin feeling orang tua tuh nggak pernah meleset ya Bang ya. Kayaknya nih anak emang rezekinya di situ gitu. Terus waktu Oke, ditanya, saya tuh jawabnya simpel banget Bang. ya. Kenapa pengen ambil komunikasi gitu? Mm-mm. Karena kan memang orang tua tuh bukan tipe yang memaksa, tapi juga Mm-mm. bukan tipe yang mengekang dan tapi harus tanggung jawab sama pilihannya gitu. Hmm. Waktu ditanya alasannya apa, simpel aja, aku jawabnya waktu itu, aku pengen kayak itu tuh, Mbak Najwa Shihab tuh aku gitu. Oh, artinya Just, pada waktu Anda SMA itu sudah nonton ya, Mata ya karena Najwa ya? orang tua itu waktu aku udah SMA ya Bang ya, Mm-mm. sering banget nemenin Abah itu nonton TV, almarhum tuh suka nonton Kick and di Mata Najwa, which is itu program yang edukatif ya menurut aku Ya, ya. Talkshow kan, Ya, program di model antara begitu. program-program lain yang mungkin Sinetron. ya lebih digiring untuk saya jadi dicekokin alam bawah sadarnya untuk oh oke juga ya menarik. Jadi Oh. sejak saat SMA itu kritisnya keluar. Jadi Ya. kalau misalnya orang tua ngasih tahu apa aku bantah, mereka nggak pernah marah. Justru bagus. Itu anak Hmm. punya pendirian tapi diarahkan gitu. Hanya itu alasannya. Aku pengen kayak Mbak Najwa, udah just it. Oke, ya udah, langsung nge-CC waktu itu. Akhirnya terdamparlah waktu itu ada 3 bulan kampus tapi nggak tahu kenapa tersesat di Psikosa WS dan kemudian setelah lulus di Psikosa WS banyak sekali yang merekomkan untuk akhirnya ambil magister di Unitomo. Padahal dari awal awal tuh Bang Arin tuh nggak tahu Unitomo tuh spesialnya apa juga Arin nggak paham gitu ya. Oh ya, Yes, tapi banyak sekali senior-senior yang memang sudah punya ya. jabatan, udah berkiprah, udah punya nama itu udah di Mm-mm. Unitomo aja gitu. Ya udah akhirnya sekarang terdampar di sini. Oke, where do you come from? Kok sampai tidak mengenal Uli Tomo ini loh? Hidupnya dulu nomaden Bang, cuman lahir di Bojonegoro. Lahir Lahir Bojonegoro, Bojonegoro oke. sampai dengan SMP. Terus SMP sampai 2015-16 hidupnya tuh tempat tinggalnya pindah-pindah gitu. Sempet tinggal di Jombang, sempet tinggal di Jakarta, sempet tinggal di Malaysia, balik Jakarta lagi. Wow. Terus
terakhir balik ke Jawa Timur tuh tinggal di Surabaya sekalian daftar kuliah gitu. SMA itu jadi Anda itu pindah sekolah 4 kali. Jadi setiap Sampai tahapan sampai sekolah Malaysia beda ya? kota. Sampai Malaysia ya? Mm. Emang Papa kalau boleh tahu kerja di mana? Ya memang moving aja gitu ngerjain beberapa project gitu. Wow, 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 wow. Pantesan dia sangat menganjurkan Anda untuk langsung diedukasi habis-habisan begitu Iya ya. Oke, oke, oke. bener. Terus perjalanan Anda dari kampus dan segala macam, pada waktu itu kan sempat saya baca di profil Anda itu kan Anda sempat juga jadi presenter di salah satu TV gitu. Ya. Itu bagaimana? Bisa dibuka itu ceritanya? Awalnya kan memang dulu pas SMA rebel banget kan Bang. Jadi Iya. kayak jurusan aja udah ayel-ayelan gitu dari awal sama orang tua. Emang rebel banget anaknya. Oke. Terus ceritanya akhirnya kan sadar ya Bang. Oh ternyata tuh kalau ada ridho orang tua tuh di situ dibuka jalannya loh gitu. Akhirnya setelah di Surabaya Bang, itu kayak aduh ngapain sih aku kuliah di sini, mending aku di Jakarta gitu kan, jadi kayak masih denial gitu. Betul. Terus abis itu awal banget mulanya tuh dari ikut kompetisi karena memang dari SMP suka ikut lomba, dari kecil malah bahkan suka ikut Oke. lomba. Akhirnya pas kuliah aku juga nggak suka organisasi to be honest, jadi nggak Iya. aktif di organisasi kampus. Ngapain ya aku ya gitu ya biar berkembang, jadi karena memang anaknya nggak bisa diem kan Bang. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi hyperaktif ya, Iya, bukan iya, hyper iya. yang lain ya. Iya, iya, iya. It's Oke, okay, it's jadi okay. ikut lomba, terus Ah, dari situlah temennya banyak. Terus singkat cerita, waktu ikut lomba masanya udah selesai, mulailah aku cari kerja karena waktu itu namanya hidup kan ada up and down-nya ya, Abang ya. betul. Waktu itu ayah mulai sakit, Abah itu. Jadi aku Hmm, yang awalnya hidupnya serba privilege. Semua kebutuhannya tercukupi, iya, mendadak harus berpikir ulang. mendadak harus menjadi Arina yang baru. Jadi the new Arina tuh yang dulunya manja, apa-apa harus minta ini itu diturutin. Pas kuliah itu ada di titik bener-bener my lowest level ya. Iya, iya, iya. Jadi aku harus puter otak nih gimana ya caranya gitu. Akhirnya ikut lomba, dapat duit dikumpulin, terus habis itu bahkan menawarkan diri untuk support acara teman-teman secara gratis. Akhirnya secara bertahap networkingnya terbentuk kan, jadi banyak teman, banyak kenalan, mulailah nge-MC freelance di Surabaya dari acara kecil sampai acara besar. Dan puncaknya adalah ketika ada kakak kelas yang waktu itu memang magang di SCTV Indosiar Biro Jatim Bang. Terus ditawarin, lu mau nggak di sini gitu. Cuman ya bayarannya nggak seberapa sih, tapi at least buat portofolio bagus gitu. Ya udah, Arin coba kan. Ah, Iseng waktu itu ngirim CV, dipanggil lah untuk casting untuk news presenter waktu itu. oke. Itu waktu tahun Di stasiun 2000 TV? ya di Biro Jatim. Oh, di Biro Jatim. Ya. 2018 2019 Di lah. program apa? Di Fokus Pagi Indosiar sama Liputan 6 SCTV waktu itu. Kan gabung jadi satu tuh Bang. SCTV Indosiar kan sekarang satu atap sama MTEK. Oke. Jadi sejak itulah karirnya mulai meroket. Meroket. Baru mulai. Meroket itu kayak gini loh, guys. Kalau orang komunikasi itu bahasanya meroket. Wah. Jadi kayak untungnya nggak norak ya Bang ya. Biasanya kalau orang naik daun gitu kan norak ya. Untungnya iya, aku iya. nggak, alhamdulillah ya. Oh, artinya berarti Anda bertumbuh. Nah, Anda harus terima kasih banget sama keluarga Anda yang sudah membesarkan. Gitu. Terus ya udah akhirnya nggak lama Enggak. ayah nggak ada. Ya kayak memang feeling banget udah disiapin anaknya, ayah nggak ada. Iya. Akhirnya sekarang alhamdulillah dapat kerjaan yang cukup oke. Terus setelah melalui itu semua, Abang percaya nggak Arin tuh pernah nggak bisa bayar kos terus kabur terus nginep rumah saudara, itu pernah sampai di titik itu. Yes, sampai di titik Arin ya ampun, kalau inget ceritanya pengen nangis, agak suka. Nggak apa-apa, nangis aja dicurahkan di sini gitu. Pernah di titik juga waktu itu karena biaya karena habis untuk biaya pengobatan kan. Pernah di titik ikut itu loh war takjil itu loh Abang di sekitar takjil? ya di sekitar Ahmad Yani ya kan, bagi-bagi takjil kan sering kan di sekitar Darmo itu. Setiap sore Arin pulang sekuliah itu sampai sama temen-temen sama saudara sampai cari makannya dari situ, saking
Oh, saya bisa bayangin gitu loh, guys. Jadi kalau orang mikirnya aku nggak pernah susah, iya aku susah dulu juga. Sudah Iya, pernah iya. melewati fase itu semua gitu. Sampai kabur dari kos juga karena dikejar-kejar ibu kos buat bayar. Sumpah ini ya Allah. Karena orang yang tahu tuh Arin selalu enak hidupnya bang. Karena memang aku Iya, bukan tipe orang yang kayak mengeluh, menunjukkan, ya ya aku susah, aku nggak punya yes. uang, aku Jadi nggak apa. sosmedku memang isinya portofolio kerja. Jadi aku jarang mengupload hal-hal yang sifatnya privasi gitu-gitu. Betul, betul, Nggak pernah betul, aku up betul. gitu. Jadi orang nggak tahu, yang nggak kenal Arin ya taunya Arin hidupnya enak terus gitu. Padahal nggak juga Betul, gitu. betul kan. Jadi Baru banyak, di podcast ini aku buka bang. Sampai wow. pernah nggak bisa makan, ikut ngewar takjil. Terus kabur dari kos-kosan, nggak bisa bayar kos, itu udah pernah semua ngalamin itu. Nah, itu tuh makanya tetap ikuti terus channel ini Magic Communication. Kembali ke Mbak Arin. Hmm. Jadi bagaimana ceritanya Anda sampai sekarang itu di kepenuran itu kan setelah dari TV ya, Yes. setelah dari TV Anda mendadak itu ke kepenuran itu bagaimana ceritanya? Waktu itu kan COVID ya Bang ya. Jadi waktu COVID itu banyak teman-teman wartawan yang positif dan memang Yes. sengaja diberhentikan produksinya untuk sementara. Dan Oke. as you know, as I told you before, Arin nggak bisa Ya. diem orangnya. Ngapain ya aku ya habis ini ya? Kayaknya nggak menjanjikan deh. Terlebih Arin juga sudah memutuskan untuk berkeluarga. Jadi untuk berkarir di TV nasional kayaknya agak Bukan prioritas utama. Yes, agak susah juga ya Bang dengan pandemi yang Iya. waktu itu melanda kita. Terus karena ya udahlah akhirnya sering MC aja freelance di luar. Terus siarannya sempat mandek 1,5 tahun karena COVID itu ya kan. Habis itu pasca pandemi kembali aktif siaran lagi. Dan kalau orang Jawa bilangnya Bang, dilalah. Dilalah tuh apa bahasa Indonesianya? Dilala itu suddenly. Oh, suddenly. Suddenly. Siapa sangka? Ya, ya. Siapa sangka? Bunus, Iya. bunus. Banyak banget istilahnya ya. Gak apa-apa. Ujuk-ujuk ya kan, tiba-tiba ada senior aku waktu itu dari Raki Jawa Timur, Oke. ya kan, itu nawarin Bang, memang di Pemprov lagi hire protokol yang memang punya basic skill sebagai MC. Oke. Nah, aku merasa Kompeten, tertantang. tertantang lebih tepatnya Bang, exactly. Jadi merasa terchallenge karena apa itu protokol? Aku nggak pernah kerja di protokol dan aku tipe pemuda yang anti banget sama pemerintah, to be honest. It's okay. Karena kan nggak semua orang kan harus kerja di government kan? Yes. Harus jadi Akhirnya kan? kemakanlah omonganku sendiri ya Bang ya, karena dalam beberapa kali kesempatan juga sering ngeritik pemerintah di sosmed gitu. Iya. Jadi terus aku mencoba kan masuk di dalamnya, terus akhirnya sempat shock sih Bang, sempat shock, apa ya bahasanya, shock culture ya. Jadi sempat Iya, kaget, kaget oh lah. gini kerja di pemerintah, gila aku gitu. Iya, it's okay. Cuman aku menantang diriku sendiri, bisa nggak gitu Bang. Jadi aku memutuskan untuk bergabung waktu dapat tawaran itu. Seru juga sih Bang, karena apa yang nggak aku ketahui sebelumnya akhirnya aku jadi tahu, dan aku belajar banyak hal di pemerintahan itu. Jadi kalau ada pepatah bilang jangan terlalu membenci sesuatu tuh bener Bang, Benar. karena akhirnya cinta dan nyaman. Oke. Jadi mari kita breakdown satu persatu. Yes. Dari latar belakang Anda sebagai seorang presenter, segala macam MC, host atau whatever, itu setelah itu Anda twist jalur ke government. Yes. Oke. Tantangan terbesar apa yang Arin alami dalam twist itu? Budaya kerjanya jauh Bang. Aku terbiasa kerja fun, Iya. enjoy, entertain, tanpa pressure, sangat menikmati. Jadi setiap kali berangkat kerja, berangkat siaran tuh selalu seneng, berangkat liputan tuh selalu seneng. Ini tiap berangkat kerja sekarang udah pressure duluan Bang. Oke. Jadi kalau buat yang belum bisa bayangin, nih seperti gini nih. Mohon izin Mbak Arina, kira-kira ya itu ya. Jadi setiap kita ngomong harus mohon izin. Abang tahu sih? Ya pastilah, orang saya juga nangani government. Oh, oke, baik. Oke, terus tantangan terbesarnya adalah di shock culture-nya kan, di budaya kerjanya. Iya. Begini, dimana yang model langsung sebut aja modelnya Arina itu kan gokil gitu. Iya. Hey guys, welcome to this.
mohon izin. Nggih Ibu. Nggih, Siap Ibu. Bapak. Siap Bapak. Itu ya tentang Ya Allah, perusahaan ya Allah, iya. Ya. Bener banget lagi ya. Lalu ampun. bagaimana seorang Arina melihat Anda kan berada di government ya? Saya sebut suara Anda juga mewakili dari pandangan Arina sebagai mewakili government. Ya. Nah, artinya komunikasi government kita di Indonesia saat ini menurut Arina bagaimana? Dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak Bang. Jadi aku to be honest, that's the reality yang kita hadapi sekarang ya Bang ya. Ya, Sebetulnya kalau kita bicara birokrasi ya Bang ya, ya, kalau aku sebagai rakyat nih, bukan memposisikan diri sebagai orang yang kerja di pemerintahan, oke. masih 60 lah nilainya. Jadi under KKM Mas Yan. It's okay, it's okay. Ini sebagai rakyat ya. Iya. Tapi di sisi lain aku bagian dari pemerintah juga sebetulnya Bang, teman-temanku yang Iya. benar-benar kerja mati-matian itu juga nggak tega gitu aku lihatnya. Cuman ya itu tadi masih ada banyak hal yang memang perlu diperbaiki, banyak hal yang memang perlu pendekatan sama masyarakat, Iya. dan banyak hal yang harus dikomunikasikan serta harus ada kekompakan semua stakeholder, karena memang masih ada sampai sekarang yang namanya ego sektoral itu masih ada juga. Oke. Kayak gitu, pengen menonjol Ya, sendiri. itu kan wajar dong. Ya. Kita kan punya culture kan budaya Budaya apa itu Bang? budaya Wakanda. pokoknya seperti itu ya. Oke. Tapi yang menarik di sini tuh adalah Anda di dalam gubernuran deh disebut ya, komunikasinya gubernur, gampangannya bahasanya protokoler. Protokoler itu berarti yang di bawah Anda itu apa aja berarti? Kalau di yang nempel, dalam artian nempel pimpinan yang melayani pimpinan secara langsung itu ada Ya. 2 biro Bang, biro umum sama biro adpim kalau di Jawa Timur. Nah adpim itu sendiri membawa 3 bagian, humas, Humas. protokol, Oke. sama PKS. PKS itu kepegawaian. Kalau protokol yang ngatur kunjungan kerja ibu, kedinasan di lapangan itu kan semua protokol ya. Ya. SOP dan lain-lain. Iya. Kalau humas kan lebih ke dokumentasi, rilis, teman-teman media, urusannya kan sama itu. Oke. Nah, sejauh ini Arin tuh banyak belajar Bang. Dalam artian kalau dibilang suka banget sih enggak ya. Enggak, dalam artian ya memang ini aku bicara kenyataan ya Bang ya. Kalau Ya, disuruh ya. milih, lu lebih suka mana? Jadi presenter apa jadi protokoler gubernur? Ya, jadi presenter Bang. Cuman belum tentu ternyata yang kita suka itu yang kita butuh Bang. Betul. jelas Iya, itu. aku semakin hari mikir, oh ternyata yang nggak kita sukai pun sebetulnya ada manfaatnya juga buat kita. Oke. To be honest, Arin banyak belajar, Ya. banyak belajar ke pemerintahan, banyak belajar bagaimana komunikasi di pemerintahan. Dengan backgroundku sebagai orang komunikasi juga menunjang performa kerja di pemerintahan, kemudian lebih bisa speak up dan skillful dibandingkan yang lain gitu kan. Karena bagaimanapun pemerintahan memang harus diisi orang-orang yang berkompeten khususnya dalam mengkomunikasikan sesuatu. Ya kan Bang, bener kan? Oke. Rakyat kita sensitif banget loh sekarang. Oh iya. Di sumber dikit aja udah langsung tuh netizen plus 26 ya kan? Langsung rame ya kan? Ya bagaimana nggak tersorot tuh orang tontonannya cuma konten 3 detikan. 3 detikan, seret. Bener. Kita scroll Ya, gitu. dan to be honest jadi insan komunikasi itu sangat menguntungkan buat aku karena aku gampang dikenali dan gampang dinotis oleh pimpinan paling atas Bang. Oh iya. Ya, betul. itu bedanya anak komunikasi sama yang bukan gitu ya. Ya. Dia lebih jago, lebih bisa mengkomunikasikan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia pahami, kompetensi apa yang dia punya, tapi nggak norak. Ya kan? Cakep. Ya kan? Karena banyak yang haus validasi dan butuh pengakuan tapi norak caranya. Berarti pinjam Lamborghini itu nih. Terus suka apa ya, pakai cara-cara yang not fair kayak gitu-gitu. Jadi kalau anak komunikasi saya pikir nggak akan lah pakai cara-cara itu. Dia punya cara yang lebih elegan untuk menunjukkan the way you are gitu ya kan. Gitu Bang. Oke. Terakhir untuk teman-teman kita di Magicom, apa nih mau disampaikan? Khususnya buat para teman-teman Unitomo ya, siapapun Anda dan juga penontonnya Magicom, penonton setianya,
Kita tuh hidup cuman sekali, jadi lakukan apapun itu dari hati, lakukan yang terbaik, karena apa yang dilakukan hati itu juga akan mencuri hati. Karena kita kalau profesional aja tuh nggak cukup. Kalau you just be profesional ya kamu akan hanya dikenal sebagai orang yang kerjanya bagus, just it. Tapi kalau kamu orang yang profesional dan kerjanya pakai hati, orang yang akan menilai pekerjaan kamu juga akan dari hati. Sehingga top mind-nya MC siapa? MC gubernur siapa? Arin gitu. Jadi itu juga berlaku dalam konteks apapun. Kalau kamu jadi PR, jadilah PR yang bekerja pakai hati gitu. Karena kalau profesional aja saingannya sekarang udah banyak bang. Kalau cuman profesional ya kan banyak sekali generasi muda yang lebih jago, lebih Iya. oke secara penampilan. Tapi ketika kita kerja pakai hati, karakter itu akan muncul, dan ketika karakter yang muncul itu jati diri terbentuk. Kalau jati dirinya terbentuk, pasti kita akan dikenal banyak orang dengan baik.